Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nerissa. Kali ini kita akan membahas mengenai soal asli ya dari UTBK Kimia part 2. Nah, kalian kalau belum nonton part 1-nya bisa klik link di bawah ya. Oke, kita masuk ke nomor 37. Asam metanoat memberikan endapan merah jika ditetesi larutan Vehling, sebab asam metanoat mengandung gugus karboksil. Teman-teman, ini tipe soal yang hubungan sebab akibat ya. Jadi antara pernyataan satu dan pernyataan kedua, kita harus tahu mereka keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat atau tidak. Oke, jadi asam metanoat kita lihat dulu strukturnya seperti apa ya. Asam metanoat ini termasuk senyawa asam karboksilat ya teman-teman. Dimana met itu artinya C-nya 1. Berarti kita gambarkan gugus asam karboksilat dulu, berarti COOH. Nah, di sini udah ada C-nya 1 ya. Di dalam COOH-nya itu dihitung 1 teman-teman, dimulai dari gugusnya. Kemudian berarti nggak ada C lagi ya, sebelahnya kita tulis H. Jadi strukturnya seperti ini teman-teman, HCOOH. Kemudian ditetesi larutan Vehling. Nah, larutan Vehling ini merupakan oksidator teman-teman. Jadi artinya nanti asam metanoat ini akan teroksidasi atau tidak. Nah, Vehling itu terdiri dari Cu2+ ya, ada ion Cu2+ dan OH-. Gugus yang dapat teroksidasi adalah alkohol ya teman-teman. Itu alkohol tuh ada hidroksilnya atau OH, dan juga gugus aldehid. Aldehid itu COH ya teman-teman ya. Nah, berarti kita lihat nih di gugus asam metanoat nih ada nggak OH dan COH ini? Terlihat ya di dalam strukturnya, di sini ada gugus aldehid dan ada gugus asam karboksilat. Nah, ternyata asam metanoat ini memang spesial banget teman-teman. Dia satu-satunya asam karboksilat yang dapat teroksidasi karena masih mengandung gugus COH ini teman-teman. Persamaan reaksinya bisa kita tulis HCOOH plus Cu2+ plus OH- menjadi Cu2O. Nah, Cu2O ini endapan merahnya teman-teman ya. Plus CO2 plus H2O. Nah, kemudian kita setarakan reaksinya. Jadi pada reaksi ini terbentuk endapan merah dan dilepaskan gas CO2. Jadi asam metanoat ini bisa dioksidasi ya teman-teman membentuk CO2. Nih awalnya kan aldehid ya, COH ini kalau dioksidasi dia membentuk gugus COOH ya teman-teman ya, asam karboksilat. Jadi ingat ya, kalau aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Kita gambarkan strukturnya dan di sisi sampingnya kan juga ada COH juga ya. Jadi di sini ada double COOH teman-teman. Nah, keadaan ini yang membuat dia tuh nggak stabil dan membentuk CO2. Nah, CO2 ini kan berupa gas ya. Beda lagi dengan contoh misalnya asam karboksilat lain, yaitu CH3COOH nih. Misalnya ditetesi larutan Vehling. Nah, ini tidak akan terjadi reaksi. Artinya CH3COOH tidak mengalami oksidasi ya teman-teman ya. Karena di dalam CH3COOH ini hanya terdapat gugus karboksilatnya aja. Tidak ada gugus aldehid maupun alkohol. Sehingga pernyataan yang pertama adalah benar ya. Kemudian sebabnya gimana nih? Sebab asam metanoat mengandung gugus karboksil. Benar ya teman-teman, asam metanoat mengandung gugus karboksil. Tapi keduanya menunjukkan sebab akibat enggak nih? Tidak ya. Jadi asam metanoat memberikan endapan merah jika ditetesi larutan Vehling, sebab asam metanoat mengandung gugus aldehid. Harusnya kan seperti itu teman-teman.
Jadi keduanya ini pernyataannya benar-benar tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya yang opsi B. Next, nomor 38. Dari data diketahui ada 3 data entalpi ya teman-teman. Dihitung entalpi pembentukan CaOH2 solid sebesar. Nah, berarti yang ditanyakan adalah delta HF dari CaOH2 solid ya. Nah, berarti kita buat dulu nih persamaan reaksinya teman-teman. Gimana persamaan reaksi untuk pembentukan CaOH2? Ingat selalu kalau reaksi pembentukan itu berasal dari unsur-unsurnya dalam keadaan standarnya. Berarti Ca ini dalam bentuk monoatomik solid ya, dan O itu dari O2 gas plus hidrogen itu dari H2 gas, menghasilkan CaOH2 solid. Nah, oke. Berarti kita setarakan dulu nih. Kita cek dulu ternyata sudah setara semuanya ya jumlahnya ya. Caranya adalah kita rubah reaksi dari datanya sesuai dengan yang ditanyakan teman-teman. Jadi posisi Ca solid itu harus di kiri, O2 gasnya di kiri, H2 gasnya di kiri, dan CaOH2 solid itu di kanan. Jadi kita tuh kayak main rearrangement reaksi-reaksi dari data itu supaya jadi reaksi yang kita mau cari gitu. Dan koefisiennya pun itu harus sama ya teman-teman. Pertama kita cek dulu Ca solid ya. Di data, posisinya ada di sini ya. Sebelah kiri udah sama posisinya. Tapi koefisiennya ada 2 nih. Sedangkan yang ditanyakan adalah 1 aja Ca-nya. Berarti nanti keseluruhan reaksinya ini harus dibagi dengan 2. Supaya koefisien Ca itu ikut jadi 1. Ya. Nah kemudian oksigen kita lihat posisinya sudah di kiri ya teman. Di data yang pertama ini pas di kiri. Nah, kemudian H2-nya juga di kiri. Tapi koefisien H2-nya itu 2. Berarti kita bagi 2 juga ya. Kemudian CaOH2 posisinya sudah di kanan persis ya. Dan koefisiennya juga 1. Berarti sudah nih reaksi yang ketiga ini tidak perlu kita rubah lagi. Oke, berarti kita tulis ulang di bawah setelah kita hitung. Berarti H2 gas plus setengah O2 gas menjadi H2O. Nah, delta H-nya kita bagi 2 ya. Itu jadi berapa teman-teman nih? Min 571 dibagi 2 berarti jadi min 285,5. Nah, reaksi yang kedua kita bagi 2 juga, oke? Jadinya Ca solid plus setengah oksigen gas menjadi CaO solid. Nah, delta H-nya jadi min 1269 bagi 2 nih. Jadinya min 634,5. Oke, reaksi ketiga kita tulis ulang. CaO solid plus H2O liquid. Nah, menjadi CaOH2 solid. Delta H-nya min 64. Oke, setelah kita tulis ulang seperti ini, kita eliminasi nih kalau ada zat di sebelah kanan dan kiri sama, itu kita coret aja teman-teman. Ini ada H2O ya. Coret, coret. Kemudian CaO juga. Kemudian baru kita jumlahkan H2-nya gas. Nah, kita tulis bawah ditambah O2-nya setengah tambah setengah berarti jadi 1 ya. Jadi 1 O2 gas. Kemudian Ca solidnya juga kita tulis di depan. Terus menjadi CaOH2 solid. Nah, delta H-nya kita jumlahkan. Kita hitung dulu ya. Berarti min 285,5 ditambah min 634,5 ditambah min 64. Berarti jadi min 984.
Jadi jawabannya adalah min 984 kilojoule per mol ya teman-teman. Nah ini artinya adalah 1 mol CaOH2. Nah, sesuai dengan koefisiennya CaOH2 ini harus 1. Nomor 39, laju pembentukan O3 adalah 2 kali 10⁻⁷. Reaksinya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah laju hilangnya O2. Persamaan reaksinya 3O2 gas menjadi 2O3 gas. Nah, yang namanya reaktan itu pasti akan berkurang. Kalau produk pasti akan bertambah. Makanya kenapa V-nya nih, lajunya untuk reaktan selalu min nih. Konsentrasi O2 per, nah ini delta ya teman-teman, per satuan waktu atau delta T. Nah sedangkan kalau V dari produk ini positif. Jadi delta konsentrasi O3 per delta T. Nah tapi kan mereka kan ada hubungannya ya. Hubungan satu sama lain, makanya ada koefisien. Koefisiennya 3 untuk O2 dan 2 untuk O3. Nah, makanya hubungannya ini kita tulis V-nya jadi 1/3 delta dari O2 itu per delta T sama dengan 1/2 dari delta O3 per delta T. Nah, kan bisa kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Nah, koefisien ini kan menunjukkan dia jumlahnya ya teman, jumlah zatnya. O2 itu 3 koefisiennya. O3 itu 2 koefisiennya. Jadi kalau menurut logika nih, lajunya pasti akan lebih cepat laju pengurangan O2 ya. Karena dia jumlah zatnya lebih banyak. Nah dari sini kita bisa dapat tinggal dikali silang aja hubungan antara laju O2 dengan O3-nya. Jadinya 2 dikali lajunya O2 sama dengan 3 kali lajunya dari O3. Berarti yang kita cari kan VO2 ya. Sama dengan 3/2 dikali VO3. Berarti 3/2 dikali 2 kali 10⁻⁷. Oke, berarti jawabannya ini tinggal kita coret. Berarti 3 kali 10⁻⁷. Jadi jawabannya yang C ya, teman-teman. Oke. Lanjut nomor 40. Diketahui reaksi sebagai berikut yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah. Nah, pasangan asam basa konjugasi ini apa ya? Ada kata-kata pasangan nih. Nah, berarti ada 2 zat ya kan? Nah, 2 zat ini hanya berbeda 1 H+ saja teman-teman, atau 1 proton. Jadi antara zat satu dengan zat yang lainnya itu hanya beda 1 H aja. Coba ya kita cek dulu dari persamaan reaksinya. C2H3O2- ditambah H2O jadi HC2H3O2 plus OH-. Nah berarti yang merupakan pasangan itu yang zatnya mirip teman-teman, dan dia hanya beda 1 H aja. Berarti yang ini ya, dan satu lagi yang ini. Kalian lihat di sini nih C2H3O2-. Nah, tambah A+ berarti jadi HC2H3O2. Nah, bedanya di kiri nggak ada H, di kanan ada H. Berarti yang di kiri itu basa dan yang di kanan itu asam. Ingat teman-teman, kalau asam itu cirinya kan ada proton. Jadi ini merupakan asam basa konjugasi.
Yang posisi sebelah kiri itu kita sebut sebagai basanya. Dan yang posisi sebelah kanan itu berarti sebagai konjugasinya. Berarti asam konjugasi. Nah, kemudian ada pasangan H2O dengan OH-. Berarti H2O-nya ini asam ya teman-teman, karena dia yang lebih banyak H-nya. Kemudian OH- berarti itu adalah basa konjugasi. Bisa juga kita langsung lihat opsi jawabannya teman-teman. Kalau yang ini kan udah jelas beda banget teman-teman ya. C2H3O2- dengan H2O. Itu beda zatnya. Nah, kemudian yang kedua juga udah kelihatan nih, dia cuma beda 1H aja. Dan yang ketiga sama jelas sudah beda banget. Dan yang keempat ini cuma beda 1H. Nah, berarti benar dia pasangan asam basa konjugasi. Jadi jawabannya adalah yang 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 itu jawaban benar adalah opsi C ya. Oke, next nomor 41. Pada oksidasi 1 mol kalium iodida menjadi kalium iodat dilepaskan elektron sebanyak. Oke teman-teman, berarti ini merupakan soal tentang konsep redoks nih. Kita harus paham dulu nih mengenai konsep redoks. Nah, kalau dilepaskan ini dari kalium iodida menjadi kalium iodat, artinya itu mengalami oksidasi. Jadi nanti biloxnya itu naik. Biloxnya siapa? Biloxnya I. Kenaikannya atau selisihnya nanti nih sesuai dengan banyaknya elektron yang dilepaskan. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih bagaimana rumus kimia dari kalium iodida. Kalium itu kan K+ dan iodida itu kan I-. K+ ketemu I- berarti senyawa yang terbentuk adalah Ki ya teman-teman. Kemudian kalium iodat. Nah, gimana nih iodat nih? Kalium kita tahu ya dia K+. Nah, kalau iodat nih anion ya. Dia anion poliatomik. Nah, bagaimana nih bentuknya? Nah, kalian inget nggak ada IO4-, ada IO3-, ada IO2-, ada IO-. Nah ini namanya apa nih? Kita coba dari atas ya. Ini kan kalau 4, 3, 2, 1 O-nya gitu ya teman-teman ya. Ngafalinnya pertama periodat. Habis itu iodat. Kemudian iodit. Dan hipoiodit. Jadi ingat ya, per, at, it, terus hipo, it. Nah, selalu nih kayak gini kombinasi namanya. Ini juga berlaku untuk halogen lainnya kayak misalnya Cl dan Br ya. Berarti iodat itu adalah IO3-. Berarti kalium iodat adalah KiO3. Berarti reaksinya jadinya Ki berubah menjadi KiO3 dan dilepaskan elektron sebanyak berapa nih? Titik ya. Elektron yang dilepaskan ini. Kita bisa cari dari perubahan biloxnya teman-teman. Ki menjadi KiO3. Nah, Ki itu kan biloxnya +1, I -1 ya. K +1, O itu -2, ada 3 jadi -6. Berarti I-nya berapa nih? Biar total seluruhannya jadi 0. Berarti +5 ya teman-teman. Nah, perubahannya dari -1 menjadi +5. Berarti ini naik berapa nih? Berarti -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berubah sebanyak 6 elektron ya. Jadi selisihnya kan ada 6. Jadi 6 mol. Jadi jawabannya yang D. Nomor 42. Oksida yang dapat membentuk larutan dengan pH lebih kecil dari 7 adalah,
Nah, berarti ini kalau pH lebih kecil dari 7 artinya senyawa asam. Nah, oksida asam itu terdiri dari unsur non-logam dan unsur oksigen. Makanya dinamakan oksida asam. Karena ada oksigennya, teman-teman. Kalian lihat opsinya selalu ada O ya. Nah, berarti kita lihat aja nih yang non-logam. K itu logam, Al itu logam, Ba itu logam. Nah, berarti ini S. Nah, S itu adalah non-logam. Nah, SO3 kalau ditambah H2O itu menjadi H2SO4. Nah, makanya kenapa dia disebut dengan oksida asam, karena ketika dia bereaksi dengan air akan menghasilkan suatu asam. Jadi jawabannya yang benar hanya 4 aja ya teman-teman. Kalau yang benar 4 berarti opsinya yang D ya. Oke, lanjut ke nomor 43. Unsur radioaktif yang surplus proton dapat mencapai kestabilan dengan cara. Nah, ini unsur radioaktif itu apa ya teman-teman ya? Pertama-tama aku mau gambarin dulu di sini ada sebuah atom ya teman-teman. Dia terdiri dari proton, neutron, dan juga elektron. Kuncinya ada di inti atom ini teman-teman. Inti atom kan tersusun atas proton dan neutron ya. Nah, tidak semua inti atom itu stabil. Terdapat beberapa inti yang tidak stabil. Nah, kestabilan inti ini ditentukan oleh imbangnya proton dan neutron. Karena neutron dalam inti itu berfungsi untuk menjaga tolak-menolak antar proton. Nah, jika jumlah neutron dalam suatu inti sesuai, maka inti itu stabil atau kita sebut dia non-radioaktif. Tetapi bila jumlah neutron tidak sesuai, inti menjadi tidak stabil dan suatu saat akan melepaskan ketegangannya gitu. Jadi dia tuh mengeluarkan sinar radiasi. Nah, unsur yang selalu memancarkan sinar radiasi itu disebut unsur radioaktif. Kemudian yang ditanyakan adalah unsur radioaktif yang surplus proton terletak di bawah pita kestabilan nih teman-teman. Yang dimaksud dengan pita kestabilan ini adalah grafik yang menyatakan kestabilan inti berdasarkan perbandingan proton dan neutron. Jadi untuk mencapai kestabilan, unsur ini dapat memancarkan positron. Sebelumnya kakak mau tulis dulu nih. Di sini ada beberapa untuk jenis-jenis partikel yang biasanya dipancarkan gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Sambil kakak tulis, oke. Positron ini artinya positif elektron ya teman-teman ya. Berarti dia lambangnya sebenarnya sama kayak E, cuman dia positif 1 gitu. Ini alfa 42, ini bisa kita tulis helium juga ya. Helium dia juga 42. Terus beta, atau bisa kita tulis juga dia elektron teman-teman. Jadi beta itu sama kayak elektron. Oke teman-teman, jadi yang surplus proton ini untuk mencapai kestabilannya bisa memancarkan positron ya. Kalau memancarkan positron itu terjadi perubahan dari proton menjadi neutron teman-teman. Ya. Nah, jadi proton satu-satu itu berubah menjadi neutron ya, 1 0. Nah, supaya imbang antara atas dan bawah kanan kiri nih ya, itu berarti harus ditambahkan dengan positron ya, atau memancarkan positron 0 dan 1. Oke ya, contohnya itu ada karbon 11 6.
dia memancarkan positron, berarti kan ada di sebelah kanan positronnya ya. 0, 1, berarti dia berubah menjadi unsur yang 11 dan 5 ya, boron nih teman-teman. 11, 5 itu boron. Dan cara lainnya nih, selain memancarkan positron, dia juga bisa menangkap elektron ya, menangkap elektron. Elektron yang di mana teman-teman? Elektron yang terdekat dengan inti tentunya. Berarti elektron yang ada di kulit K atau kulit yang pertama ya. Ya, menangkap elektron tuh contohnya gini teman-teman. Jadi proton satu-satu, jadi kita selalu bikin dari intinya ya kan, protonnya nih. Plus elektron 0-1 ya, kalau menangkap berarti elektronnya di sisi kiri dong. Kemudian itu berarti jadi 1-0 ya. 1-0 itu adalah neutron. Oke, berarti contohnya nih ya teman-teman. MO 9042 nih, misalnya kita punya unsur ini ya. Berarti plus elektron 0-1 yaitu menjadi NB ya, dia 90 dan 41. Jadi yang berkurang atau bedanya itu cuma di yang bawahnya, angka bawah ya, 41. Jadi ini ada dua cara dia supaya mencapai kestabilan untuk unsur radioaktif yang kelebihan proton. Jawaban yang benar adalah yang 1 dan 3 ya. Jadi opsi yang benar adalah yang 1, 3 itu berarti B ya. Nomor 44, senyawa yang merupakan amina tersier adalah. Jadi teman-teman, amina ini merupakan turunan senyawa dari amonia. Amonia ini kan NH3 ya. Nah di sini ada N, tangannya 3 nih. Ya, kalau amonia itu kan berarti tangan-tangannya diisi oleh 3 hidrogen. Nah, kalau amina berarti nanti hidrogen-hidrogennya itu diganti dengan alkil. Oke, berarti di sini NH2. Kalau NH2 ini dia primer ya teman-teman ya, karena H-nya kita ganti dengan 1C. Jadi tangan satunya nih itu atom lain selain hidrogen. Nah, biasanya kalau alkil kan berarti mengikat karbon ya. Nah, kemudian amina sekunder itu NH. Artinya berarti H-nya kan cuma 1 ya. Berarti 2 tangan lainnya itu digantikan dengan karbon atau alkil ya. Dengan atom lainnya selain H. Nah, itu dinamakan sekunder. Dan untuk amina tersier itu ketika N-nya nanti berikatan dengan 3 atom C atau atom karbon, atom alkil, pokoknya atom selain H. Nah, jadi di sini tangannya 3 kosong untuk ngikat yang lainnya. Disebut dengan amina tersier. Nah, berarti kita lihat dari opsinya nih teman-teman ya. Yang A itu kita lihat aja gugus yang ada N-nya nih. Nah, di sini kan ada NH ya. NH itu kan berarti amina sekunder. Kemudian yang B itu N aja nih, berarti dia tersier. Artinya kan berarti dia tidak mengikat H ya. Ingat kalau tersier tidak ada hidrogen yang terikat. Kemudian yang C itu NH2, berarti dia primer. Kemudian yang D, dia juga NH2, berarti dia amina primer. Dan yang E itu NH, nah, artinya dia amina sekunder. Jadinya jawabannya yang benar adalah yang B. Oke teman-teman, lanjut ke nomor 45, nih nomor yang terakhir ya. Bila 1 mol CO dan 1 mol H2O direaksikan sampai menjadi kesetimbangan dan pada saat tersebut masih tersisa 0,2 mol CO, maka harga tetapan kesetimbangan Kc adalah, kalau ada soal kayak gini teman-teman pakai cara MRS teman-teman ya. Kita tulis dulu CO tambah H2O, nih tandanya bolak-balik ya, menjadi CO2 plus H2. Nah, kita pastikan ini sudah setara, jumlah atomnya sama.
kemudian MRS. Oke, awalnya mula-mula ada 1 mol CO, berarti kita tulis 1 ya. Dan H2O-nya juga 1 mol. CO2 dan H2 belum terbentuk, jadi kita strip saja ya, 0 ya. Dan dibilang masih tersisa 0,2 mol CO, berarti 0,2 ya di posisi tersisanya ini. Nah, kemudian berarti R-nya gimana nih? 1 dia berubah jadi 0,2, artinya kan dia berkurang sebanyak 0,8 ya. 0,8 inilah yang telah bereaksi teman-teman. Dan untuk mencari mol zat-zat lain, kita lihat perbandingan koefisiennya. Nah, karena ini semuanya 1:1:1:1, berarti di posisi reaksinya berarti semuanya 0,8 ya. Ya, 0,8. Oke. Nah, berarti saat setimbangnya tinggal kita kurangin untuk H2O-nya ya. Berarti jadi 0,2. Dan untuk CO2 dan H2 tinggal dijumlah aja. Berarti 0,8 dan 0,8. Oke, jadi ini adalah komposisi saat setimbang yang akan kita pakai untuk perhitungan KC-nya, teman-teman. Nah, KC itu apa sih? KC kan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Nah, sedangkan datanya yang diketahui ini yang kita cari tadi adalah bentuknya mol. Tidak masalah teman-teman, karena kita anggap aja semuanya volumenya kan sama ya. Jadi nanti molnya akan sama dengan nilai konsentrasi. Oke, berarti pertama kita tulis dulu nih persamaan KC-nya ya. KC itu kan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Berarti KC sama dengan konsentrasi CO2 pangkat 1 dikali H2 pangkat 1 dibagi CO pangkat 1 dan H2 pangkat 1. Kenapa bisa kita anggap sama? Karena konsentrasi ini kan rumusnya mol per volume ya teman-teman. Kalau volumenya sama ya berarti sama aja konsentrasi dengan harga molnya ya. Nanti kita langsung substitusikan ya datanya teman-teman. Berarti 0,8 dikali 0,8 dibagi 0,2 dikali 0,2. Berarti bisa kita coret teman-teman nih 0,8 sama 0,2 nya ya. Berapa jadinya? 0,8 bagi 0,2 adalah 4. Berarti 4 dikali 4. 4 kali 4 itu 16. Berarti KC-nya adalah 16. Jawaban yang benar adalah yang C. Oke teman-teman. Selesai semuanya untuk pembahasan UTBK soal asli tahun 2021. Semoga kalian setelah nonton video-video ini bisa lebih paham ya teman-teman ya. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, support aku dengan share ke teman-teman kalian dan like ya. Thank you. See you, bye-bye.